Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari. Saya dari kelas 3D. Di sini saya akan mengomentari atau lebih tepatnya memberikan komentar pada kepada resume teman-teman saya yang telah dibuat. Oke, langsung saja ke yang pertama, yaitu Zanariana. Resumenya yang berjudul Filsafat Syi'i dan Sunni. Oke, langsung saja ya. Yang pertama tentang struktur dan isinya ya. Di sini menurut saya sudah baik strukturnya. Bagaimana pembagian antara tasawuf falsafi, syi'i dan sunni sudah rutun dan lengkap. Yang kedua, bahasa dan tata tulis. Nah, di sini saya melihat perlu sedikit perbaikan agar lebih formal dengan konsisten. Lalu yang ketiga, saya melihat desain visual belum terlihat atau karena ini file teks dari PDF, mungkin tampilan site-nya belum tersusun dengan rapi ya, mungkin. Tapi isi disusun ulang agar lebih menarik secara visual saat ditampilkan dalam bentuk PowerPoint. Oke. Kalau di sini saran saya per babnya yaitu yang pertama, site pembuka atau judul sudah jelas, akhlak tasawuf. Akhlak tasawuf, sarannya tambahkan subtitle seperti analisis corak tasawuf falsafi, syi'i dan sunni gitu ya. Diberikan warna gitu biar terlihat yang mana judul dan yang mana isi. Oke, yang lalu selanjutnya tambahkan logo kampus dan tahun agar lebih formal ya. Tapi bisa saja tidak, karena kita tidak diwajibkan ya. Oke. Lalu yang kedua, saran dari saya yaitu tambahkan kalimat pengantar seperti bab ini menguraikan 3 corak utama. Tasawuf adalah Islam yang memiliki tujuan sama tetapi dengan jalan yang berbeda, begitu ya. Itu contohnya ya. Oke. Lalu mungkin hanya itu yang bisa saya dapatkan dari resume saudari Zanariana.
Mungkin hanya ini, sekian dari saya. Untuk resume dari saudari Zana, lanjut kita ke resume saudari Lale Bintana, yaitu yang berjudul Makam dan Ahwal dalam Tasawuf. Oke. Di sini saya mendapatkan penulisan dan konsistensi. Beberapa kata masih ada salah ketik ya, seperti lahi tidak ada huruf R-nya gitu, begitu. Seharusnya lahir. Dan ingkatan ketenangan jiwa. Yang benar itu yaitu tingkatan ketenangan jiwa. Tidak ada huruf T-nya ya, di sini saya temukan. Lalu selanjutnya konsistensi huruf kapital perlu diperbaiki. Misalnya definisi makam dan definisi ahwal sebaiknya diseragamkan. Gunakan format penulisan yang rapi di setiap slide. Atau jarak antara baris dan poin diberikan jarak maksudnya ya. Yang kedua, isi materi, penjelasan tentang makam dan ahwal sudah benar, tetapi bisa ditambah contoh tokoh sufi yang mengalami makam atau ahwal. Misalnya Al-Ghazali, Rabi'ah atau Adawiyah begitu ya. Itu misal-misal dari sufinya. Lalu saran dari saya yaitu gunakan kalimat aktif dan padat makna. Tambahkan visual atau ilustrasi pendukung. Oke, mungkin itu saja yang saya dapatkan dari resume saudari Lale Bintana. Baiklah, lanjut ke resume saudara kita yaitu Fadil Murtada ya, yang berjudul Akhlak Tasawuf. Nah, di sini saya akan mengeritik beberapa isi dari resume tersebut ya. Yang pertama, konsistensi desain visual. Seperti setiap slide memiliki desain yang cukup bagus dan rapi, tetapi gaya visual atau warna latar, ukuran font yang ilustrasi belum sepenuhnya seragam atau atau cocok udah. Ada perbedaan tone warna hijau dan tata letak atas slide. Ya, gaya ilustrasi dan foto, misalnya ilustrasi orang membaca dan fotonya ruangan dan kitab tampak kurang konsisten. Sebaiknya pilih satu gaya yang cocok yang lain. Yang kedua itu kepadatan teksnya. Beberapa slide berisi teks yang terlalu panjang, seperti bagian kesimpulan dan latar belakangnya dan identitas buku.
Nah, ini bisa membuat pembaca cepat lelah atau sulit fokus saat membaca resume tersebut ya. Lalu saran perbaikan dari saya yaitu gunakan template seragam atau yang template yang cocok untuk agar bisa sepadan ya dengan tulisan atau latar belakang resume tersebut. Lalu yang kedua tentang kepadatan teks ya. Bisa tentang ringkasan teks yang padat, bisa gunakan poin-poin singkat saja untuk setiap bagian penting agar pembaca lebih mudah menangkap inti informasi dari resume tersebut. Lalu yang terakhir bisa ditambahkan sentuhan penutup di akhir, seperti sebaiknya ada satu slide penutup berisi refleksi atau pelajaran yang dapat diambil agar lebih menguatkan kesan dan pemahaman audiens. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya ambil atau saya temukan di resume teman-teman saya ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika banyak kesalahan juga mohon dimaafkan ya. Sekian mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.